Saat ini Anissa tengah berjalan memasuki gerbang rumah sakit dan melangkah menuju pintu masuk. Namun begitu memasuki kedalaman rumah sakit, dia langsung disambut oleh tatapan sinis dan kebencian dari para senior wanita juga rekan dinasnya. Yang seketika alis dia berkerut heran. Kenapa lagi mereka menatapku begitu? Apa penjelasan kemarin pada si Nina masih belum cukup? Andai statusku yang sudah resmi menikah dengan si Egy di mata masyarakat tersebar, mungkin tidak akan digosipi seperti ini. Ocehan Anissa pelan berusaha mengabaikan sorotan mata mereka. Pagi Anissa, sapa lelaki berjas kedokteran si biang penyebab gosip. Anissa menoleh. Pagi dokter, jawab dia seadanya. Dokter Pras mengimbangi langkah kaki gadis tersebut. Kebagian si Pagi lagi ya? Udah tahu masih nanya. Dumel Anissa dalam hati merasakan penekanan akan tatapan orang sekitar yang semakin parah. Iya dok. Dengan sengaja dia mempercepat langkah kaki untuk menghindari lelaki berjas putih itu. Dokter Pras tidak mau menyerah. Ia terus mensejajari langkah kakinya. Anissa, maaf jika saya mengusik ketenanganmu, tapi bisakah kita bicara sebentar? Untuk meluruskan kesalahpahaman atas kabar burung yang sedang beredar di rumah sakit ini mengenai kita. Tuturnya dengan nada terdengar memohon. Akhirnya Anissa memperlambat langkah kakinya dan menoleh ke arah samping kanan di mana lelaki itu berada. Tidak ada yang perlu diluruskan lagi dokter, karena dari awal memang kita tidak mempunyai ikatan apapun. Dan tolong saya mohon, dokter jangan terlalu akrab terhadap saya dan sebisa mungkin untuk jaga jarak. Lalu dia kembali mempercepat langkah lagi. Dokter Pras masih tak gencar menambah kecepatan melangkah untuk mengimbangi. Anissa, tolong dengarkan dulu. Karena ingin menegaskan secara jelas, Anissa mengalah menghentikan langkah kakinya dan berdiri menatap lelaki berjas di hadapan yang sama-sama sedang menatapnya. Jadi apa yang akan dokter katakan pada saya? Tanya Anissa to the point. Sejenak Pras menghela napas pelan sebelum berucap. Saya paham akan permintaanmu yang meminta saya menjauh, tapi sebenarnya dengan kabar ini, saya sedikit diuntungkan sehingga tidak ada lagi gadis yang terus mengejar saya. Tapi bukannya kamu juga akan diuntungkan sehingga tidak ada pria yang akan mengejarmu. Jadi bukankah ini imbang? Kalau boleh, bisakah hal ini dibiarkan saja berjalan sesuai gosip beredar? Yang terpenting saya tidak akan melakukan hal yang di luar batas terhadapmu Anissa. Mendengar penuturan tersebut membuat Anissa menghela napas jengah. Lalu dia kembali melirikkan mata ke sekitar yang tampak sudah ramai oleh orang yang berbisik-membisik menggosip. Kenapa harus begini sih dokter Pras? Batin Anissa sebal. Kembali dia mengangkat pandangan menatap lelah pada lelaki di hadapan. Jadi maksud dokter Pras ingin memanfaatkan keadaan dengan membenarkan gosip beredar. Dokter tahu sendiri saya adalah wanita yang telah bersuami. Akan berdosa saya jika melukai hati suami saya untuk menyetujui ide ini. Maaf, sebaiknya dokter cari wanita lain yang mau bekerja sama memainkan sandiwara tersebut. Karena saya lebih suka digosipi seperti itu jika dengan suami saya sendiri. Penegasan Anissa lalu berbalik kembali melanjutkan berjalan meninggalkan Pras yang mematung menatap kepergiannya. Desah pelan dokter Pras disertai senyuman simpul menatap punggung gadis yang mulai menjauh. Wanita yang teguh pendirian. Gumamnya pelan. Anissa masih berjalan di lorong rumah sakit untuk menuju ke ruangan tugasnya. Hai Anissa, pagi. Sapa Nina rekan satu tim yang ikut berjalan mensejajari langkah kaki Anissa. Pagi juga, jawab Anissa tanpa menoleh ataupun melirik. Anissa, kamu mau tahu kenapa semua kakak senior juga rekan dinasmu pada sirik dan menatapmu seperti itu? Ucapan Nina mengawali untuk memancing. Tidak mau tahu? Sahut Anissa cepat. Yakin, yang dibalas anggukan yakin. Anissa yang sedang dilanda kekesalan hanya fokus berjalan menuju ke tempat yang dituju, tanpa memperdulikan sekitar atau orang di sebelahnya itu. Secara dadakan Nina merangkul sebelah tangan Anissa membuat yang dirangkul terhenyak kaget menoleh. Apaan sih ini? So akrab banget. Sebal Anissa dalam hati. Tidakkah kamu merasa ada yang aneh dengan dinasmu Anissa?
kata Nina kembali memantik api. Anissa melirik tangannya yang dirangkul dan menghela napas pelan. Tidak, aku tidak merasa begitu. Gitu ya. Kalau aku sih merasa aneh dan merasa iri terhadapmu. Ucapan itu seketika menghentikan langkah kaki Anissa disusul oleh si Nina ikut terhenti. Anissa melepaskan rangkulan yang ada di lengannya dan menatap gadis di hadapan meminta kejelasan lebih. Iri? Apa yang kalian irikan dariku? Kenapa kalian suka sekali mengorek hal pribadi tentangku? Padahal aku tidak pernah sedikit pun mengusik kalian. Nina dibuat tertegun dan dalam seperkian detik sempat terdiam. Dia mengulas senyuman licik dan membalas tatapan itu dengan tatapan kebencian. Yang membuat aku iri terhadapmu begitu banyak. Kamu tidak pernah kedapatan sip malam atau panggilan untuk membantu persalinan di malam hari. Kedua, kamu dengan mudahnya diberikan tugas yang tidak terlalu berat. Dan juga bila laporanmu ada yang salah, pembimbing tidak pernah mempermasalahkannya. Dan terakhir, kamu bahkan menjalin hubungan dengan Dr. Franz impianku. Siapa sebenarnya kamu ini, Anissa? Kenapa semua dokter bahkan para kakak senior tidak ada yang berani menegurmu atau berlaku tegas terhadapmu? Bukan aku saja yang merasa iri terhadapmu, tapi semua rekan dinas juga. Oceh Nina menggebu mengeluarkan isi hatinya. Padahal aku sama-sama capek dan kerja keras saat tugas. Juga para senior semua tidak pernah berpilih kasih, bahkan sering memperbudakku menyuruh ini itu. Apa dia merasa dirugikan hanya karena hal seperti ini? Dumelan Anissa dalam hati lalu mendesah panjang menahan yang mengganjal di hati. Ucapanmu memang ada benar juga ada salahnya. Tapi soal laporan dan tugas, aku tidak pernah ditegur karena memang pekerjaanku memuaskan bagi mereka. Dan satu hal lagi, aku sudah menegaskan beberapa kali kalau aku sama sekali tidak punya hubungan apa-apa dengan Dr. Franz yang kau impikan itu. Jadi jangan membuat penilaian hanya dari satu sudut pandang saja. Lagian, aku sudah dimiliki seorang pria yang jauh lebih baik dari yang kalian gosipkan. Penuturan Anissa menegaskan lalu kembali melanjutkan berjalan melewati gadis yang mematung itu. Namun Nina malah kembali membuntuti mensejajari langkah kaki Anissa. Benarkah kau sudah memiliki kekasih? Tanyanya antusias. Sudah, jadi buat apa kalian iri terhadapku? Silahkan ambil saja Dr. Franz dan jangan menggosip tidak jelas lagi, ketus Anissa. Dasar pembual, kelihatan sekali niatannya yang ngedeketin hanya untuk mengorek informasi menjadi bahan fitnah. Batin Anissa merasa sudah lelah dan jengah meladeni. Secara tiba-tiba Nina menjaga lengan Anissa membuat langkah keduanya terhenti lagi. Tapi aku masih belum percaya jika kamu tidak menunjukkan bukti padaku tentang kamu sudah memiliki kekasih. Alis Anissa menaut sudah diambang kesabaran dan menatap sebal. Apalagi yang ingin kalian buktikan dariku? Ya misal foto atau apalah. Aku ingin melihatnya untuk membuktikan pada mereka agar gosip tentangmu meredam. Kekeh Nina. Foto? Aku bahkan tidak memiliki foto si Egy. Apalagi foto bersama dengannya. Gerutuan Anissa dalam hati bertambah kesal. Anissa, Nina, panggilan salah seorang kakak senior dari kejauhan. Sontak kedua gadis itu menoleh ke arah suara. Sudah waktunya masuk untuk tugas, kata Anissa menghindari keheningan yang mencekam. Nina tersenyum tipis. Benar, nanti akan kutagih ya bukti kekasihmu di waktu luang. Anissa hanya bisa membalas dengan senyuman kepaksa dan kembali berjalan menuju kakak senior yang sudah berteriak memanggil namanya. Di perusahaan Saputra Group. Di dalam ruangan luas itu Egy dan Alex tengah memimpin sebuah rapat di mana di sana telah terkumpul semua staf dan jajarannya. Lelaki tampan itu terduduk di kursi kebesaran sebagai pengamat dan mendengarkan semua ide yang diutarakan oleh setiap ketua dari setiap divisi. Begitu pula Alex yang terduduk di seberang samping kanannya menjadi wakil bagi si Egy. Suasana dalam ruangan rapat tersebut terasa mencekam walau tetap tenang. Saling mendengarkan secara seksama dengan apa yang sedang dijelaskan oleh salah satu pembicara di hadapan semua orang. Namun tiba-tiba, sebuah notifikasi ponsel yang berbunyi nyaring beberapa kali menandakan ada sebuah pesan masuk, yang seketika menghentikan penjelasan orang yang berada di depan jadi juru bicara. Juga para karyawan yang terduduk tampak melirik ke kanan dan ke kiri saling memeriksa diri.
sudah diselimuti oleh perasaan takut dan ketegangan. Saat sorot mata Hazel dingin dan tajam itu mengarah ke semua orang yang terduduk berjejer di kursi. Matikan ponsel saat sedang rapat. Yang barusan melanggar enyah dari ruangan ini. Suara tegas dan tajam yang keluar dari bibir Egy menambah ketegangan orang-orang yang ada di dalam ruangan. Suasana dalam ruangan yang tadinya tenang kini berubah menjadi sangat mencekam, seakan pasokan udara di sana telah menipis membuat sesak untuk sekedar bernapas saja. Dehem Alex membuat semua mata melirik ke arahnya. Ada apa? Galak Egy melirik sewot ke arah lelaki yang menggeser diri mendekat ke arahnya. Ponsel yang berbunyi, bisik Alex ke dekat telinga si Egy. Mendengar bisikan tersebut, sontak kedua mata Hazel itu melirik ke arah ponsel miliknya yang berada di atas meja, yang memang benar ada beberapa pesan masuk dan layarnya pun menyala. Dan tanpa mempedulikan akan tatapan para karyawan yang sudah bernapas lega dan melirik ke arahnya dengan pandangan aneh, Egy langsung mengambil ponsel itu dan membuka pesan dari siapa yang telah mengganggunya. Anissa. Assalamualaikum, Egy bocahku, aku ganggu gak waktumu? Aku hanya ingin meminta sesuatu padamu, bisakah dikabulkan sekarang? Senyuman kecil tampak terulas di sudut bibir si Egy, sehingga para karyawan wanita yang memperhatikan dan melihatnya tampak sok merona sama-sama mengulas senyuman malu, terpesona akan ketampanan dan karisma si Egy. Segera Egy menggerakkan jemarinya untuk membalas pesan tersebut. Egy. Waalaikumsalam. Apa? Anissa, bisakah kamu mengirimkan aku fotomu sekarang? Satu aja. Gak apa-apa kok foto lama juga. Kedua mata Egy dibuat sedikit melebar tak percaya dengan apa yang diminta istrinya itu, sehingga menciptakan senyuman di bibirnya semakin terlihat jelas bahwa dia sangat senang. Egy, bisik Alex menyadarkan lelaki yang hampir lupa diri tersebut kembali kesadaran. Sontak Egy mengangkat pandangan melihat pada orang-orang yang ada di hadapan, yang ternyata semua orang di sana tampak tengah menatap ke arahnya dengan tatapan terpesona, aneh, bingung, dan heran. Deheman Egy menetralkan sikap untuk kembali ke mode normal, yaitu memasang wajah dingin dan tegas, yang seketika para karyawan kembali tersadar dan menundukkan pandangan takut. Semuanya silahkan keluar kecuali Alex, kembalilah dalam waktu 15 menit. Perintah Egy. Orang-orang yang berada di sana dibuat kebingungan dan saling melemparkan lirikan mata bertanya-tanya. Apa kalian tuli? Keluar! Sentakan Egy dengan suara meninggi membuat semua orang terperanjat. Baik Tuan Muda. Dengan gerakan cepat dan serempak, para staf beranjak dari kursinya masing-masing dan berjalan keluar ruangan hingga hanya menyisakan Alex dan Egy dalam ruangan luas dan hening itu. Sepeninggalan mereka, ada apa? Sampai kau menyuruh mereka keluar semua. Apa mereka membuat kesalahan? Bukannya kau sendiri yang melanggar aturan menyalakan ponsel saat rapat? Pertanyaan demi pertanyaan terlontar dari bibir Alex merasa bingung akan tingkah atasannya. Berisik, sentak Egy lalu menyodorkan ponsel. Ambilkan gambarku yang paling bagus. Hah? Alex dibuat terlongo menatap terpaku tak percaya dengan apa yang didengarnya. Seorang Egy Saputra yang sangat anti kamera sekarang meminta diambilkan foto. Oi, cepat ambilkan gambarku. Egy menggerakkan tangan yang tengah memegang ponsel agar segera diterima. Oh, iya. Alex dengan ragu mengambil ponsel tersebut masih menatap tak percaya. Kau meminta saya untuk memfotomu? Tanya dia memastikan kali aja salah dengar. Iya, memangnya apa lagi? Cepatlah, Anissa sudah menunggunya. Sewot Egy menimpali. Ternyata telingaku tak salah dengar. Batin Alex menyalakan ponsel mencari ikon kamera. Nah, silakan bergaya setampan mungkin, kata Alex mengarahkan kamera ke lelaki tampan itu. Egy segera mengambil pose dengan duduk elegan dan sebisa mungkin menampilkan raut wajah yang terkesan dewasa dan berkarisma. Beberapa kali Alex telah menekan tombol bulat mengambil jepretan gambar lalu memeriksa hasilnya. Kurang senyum, berikan senyuman yang terbaikmu, titah dia lagi dan mengarahkan kamera ponsel itu. Egy menurut kembali berpose dan melengkungkan senyuman di bibirnya, namun senyuman itu terkesan tipis dan manis. Alex kembali mengambil gambar dan melihat hasilnya. Nah, ini baru cukup. Ucapan dia terhenti saat dengan kasar si Egy merampas ponsel yang ada di pegangan tangannya.
Egi memeriksa hasil jepretan dirinya. Memang ya, wajah tampan mau berpose sesederhana pun tetap terlihat tampan. Ocehan dia membanggakan diri, membuat Alex yang mendengar menahan tawa dan menggelengkan kepala beberapa kali. Kau terlalu narsis. Bagaimana ini? Mereka suruh masuk lagi tidak untuk lanjut rapat? Biarkan saja, 5 menit lagi mereka akan masuk sendiri. Jawab Egi tanpa mengalihkan pandangannya dari layar ponsel. Alex menghela napas pelan. Apa Nona Anissa hanya meminta fotomu saja? Apa dia tidak meminta foto kakak angkatnya yang jauh lebih tampan ini? Tanyanya tersenyum. Egi mendelik tajam. Jangan mimpi, kau kan bukan kakak istriku. Alex kembali tertawa pelan. Padahal kita tinggal satu rumah, jadi sama saja. Saya sudah dianggap satu keluarga oleh Nona. Alex, geraman Egi menatap tajam, yang malah membuat lelaki itu semakin tertawa senang.